Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali karena puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini program Teras TVmu bisa kembali hadir menemani Anda semuanya. Kali ini bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini program Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA. Kita akan membahas tema mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, fondasi awal generasi bangsa. Bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Kusniati Maskuroh MPD atau biasa disapa dengan Ibu Imas, yang merupakan Ketua Program Studi PG PAUD dari FKIP UHAMKA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat Mbak Vini? Sehat Ibu, Ibu juga sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya bisa meluangkan untuk berbagi nih, ilmu sharing tentang pendidikan anak usia dini. Senang sekali Mbak Vini bisa hadir di acara Terasmu bersama dengan para pemirsa tentu saja. Tentu saja, terima kasih Ibu. Nah Ibu, kita kali ini membahas mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini ya Bu ya, yang mana merupakan fondasi awal generasi bangsa. Tapi ini biasanya masih ada ini beberapa kalangan orang tua Bu ya, para ibu juga mungkin yang berpikiran, kayaknya PAUD nih nggak penting-penting amat nih, karena kan yang wajib SD ya Bu ya. Iya. Mungkin anak saya lebih baik langsung aja nih masuk ke sekolah dasar gitu, selain mungkin juga hemat biaya begitu. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih Bu pendidikan anak usia dini bagi anak, dan rentang usianya itu dari umur berapa sampai berapa Bu? Benar sekali Mbak Vini, yang disampaikan Mbak Vini tadi, masih banyak orang tua yang berpikir bahwa nggak perlu PAUD itu sebenarnya kan bisa nanti langsung masuk SD. Padahal kalau kita mau ketahui lebih dalam, masa usia dini adalah periode perkembangan manusia di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada saat periode tersebut, periode merupakan golden age, dikatakan golden age adalah periode emas masa perkembangan otak manusia, baik secara fungsional maupun struktural. Nah, di masa itulah segala stimulasi yang diperlukan oleh anak usia dini itu bisa masuk dengan baik, asalkan melalui pendampingan stimulasi yang tepat oleh orang dewasa di sekitarnya. Nah, kalau kita analogikan, kita sedang membangun sebuah bangunan, sebuah gedung Mbak Vini, maka pembangunan anak usia dini itu seperti meletakkan batu pertama, membangun pondasi sebuah bangunan. Jadi bisa dibayangkan Mbak Vini, kalau kita membangun pondasi yang kuat, di atasnya kita akan bangun dinding, kemudian tiang, kemudian kita bisa letakkan jendelanya di sebelah mana, balkonnya sebelah mana, kemudian kita akan pasang atapnya sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh. Pada saat pondasi yang kuat, maka gedung yang terbangun juga akan kuat. Namun demikian sebaliknya Mbak Vini, kita bayangkan kalau pondasi bangunan tersebut rapuh, kebayangkan Mbak Vini seperti apa? Udah roboh ya. Jangankan mau ditempati, bisa jadi belum sempat dipasang atapnya, bangunannya akan runtuh. Demikian juga pendidikan anak usia dini. Pada saat anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa yang sangat tepat bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, masyarakat di sekitarnya punya tanggung jawab yang sama untuk mendidik anak usia dini. Jadi ayah dan bunda, ayo bawa putra-putrinya yang usianya 3, 4, 5, 6 tahun untuk hadir ke lembaga-lembaga PAUD untuk mendapatkan stimulasi yang optimal supaya anak tumbuh kembang dengan maksimal. Baik, jadi itu adalah fondasi awal ya, yang sangat penting tadi, seperti peletakan batu pertama dalam sebuah bangunan diperumpamakan seperti itu. Nah berarti tentunya peran orang tua itu penting, namun dengan mengikuti pendidikan PAUD akan digali lagi lebih dalam ya. Betul sekali. Untuk potensi-potensi anak yang bisa dibangun atau dikembangkan. Benar. Begitu. Nah apakah nanti akan ada bedanya nih ketika di SD ada anak yang masuk SD-nya dengan mengikuti PAUD terlebih dahulu dengan yang anak tanpa PAUD begitu Bu? Jadi Mbak Vini, orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke lembaga PAUD maka akan bertemu dengan para pendidik. Tentu saja ini lembaga PAUD yang memang menjalankan fungsinya dengan benar, di mana para pendidiknya juga menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik yang benar. Maka anak tersebut akan mendapatkan serangkaian program kegiatan yang akan menstimulasi semua aspek perkembangannya. Bukan hanya satu aspek, tapi ada aspek nilai moral agama, bahasa, sosial emosi, fisik motorik dan kognitif, semuanya lengkap. Bisa dibayangkan bila hanya di rumah
bukan berarti pendidikan rumah tidak bagus ya Mbak, tapi bagaimanapun orang tua dari awal sudah mendidik anak, kemudian pada saat anak membutuhkan ruang sosial yang lebih luas, maka orang tua membutuhkan partner. Nah, lembaga PAUD merupakan partner terbaik orang tua untuk mendampingi anak di masa pendidikan anak usia dini. Demikian Mbak Vini. Berarti memang tetap harus ya, penting sekali nih PAUD ini dari umur tadi dari 0 sampai 6 tahun, namun anaknya dimasukkan ke sekolah begitu ya Bu Imas ya? Betul. Bisa dari 3 tahun ya? Iya, dan juga Mbak Vini, beberapa hasil riset penelitian menemukan bahwa anak-anak yang mengikuti program pendidikan anak usia dini mempunyai kemampuan akademik yang lebih, di mana terutama di masa transisi awal sekolah dasar di kelas 1, 2, dan 3 mereka akan mempunyai kesiapan akademik. Kemudian di salah satu penelitian juga dikatakan bahwa anak-anak yang mengikuti program PAUD mempunyai potensi untuk keberhasilan akademik di masa yang akan datang, dan juga diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Ini dilakukan pada keluarga dengan pendapatan sosial ekonomi menengah ke bawah, di mana penelitian ini dilakukan secara longitudinal. Ditemukan bahwa anak-anak dari keluarga menengah ke bawah yang mengikuti program PAUD ditemukan pada saat dewasa mereka mendapatkan well-being atau kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Itu harapan dari semua pihak bahwa pendidikan itu bukan hanya dimulai dari dasar saja. Kita harapkan mulai dari pendidikan anak usia dini sudah bisa dinikmati oleh semua anak di seluruh dunia. Baik ya. Tapi ada juga anggapan seperti ini Bu Imas, kalau pendidikan anak usia dini ini biasanya ini harganya ini agak-agak mahal gitu. Mungkin ada yang terjangkau, ada tapi mungkin hanya sedikitnya. Itu gimana nih Bu Imas? Padahal tadi kan penting sekali itu anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah diikutkan pendidikan PAUD bisa memutus mata rantai kemiskinan begitu kan. Ya. Nah, terkait dengan program pendidikan anak usia dini, ini pemerintah hadir. Kalau dikatakan PAUD, lembaga PAUD itu mahal, saya tidak mengatakan itu salah. Memang ada beberapa lembaga PAUD yang menetapkan pembiayaan yang cukup tinggi. Tapi Mbak Vini, banyak lembaga PAUD yang pembiayaannya pun tidak memberatkan, karena pemerintah itu punya program satu desa satu PAUD, sehingga ini bukan hanya orang-orang yang tinggal di kota saja yang bisa menikmati lembaga PAUD untuk putra-putrinya. Dengan adanya program satu desa satu PAUD, dan itu ada pendanaannya dari kementerian, sehingga diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Baik ya, karena ternyata program pemerintah sudah turut hadir nih satu desa satu PAUD, dan kalaupun ada, karena memang worth it ya Bu ya, pendidikan anak usia dini yang mungkin menetapkan biaya yang cukup ya, cukup mahal begitu, karena mungkin ditunjang dengan fasilitas dan juga dengan jangka panjang, efek jangka panjangnya nanti bagi anak didik ini ya. Nah, terkait dengan fasilitas, tentu saja tadi Mbak Vini sampaikan untuk lembaga-lembaga PAUD yang menetapkan biaya yang cukup tinggi, tentu signifikan dengan layanan fasilitasnya. Nah, pendidik PAUD yang mempunyai bekal yang cukup, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendidikan anak usia dini, nggak akan putus asa bila tidak ada biaya. Maka pendidikan anak usia dini harus mempunyai kreativitas, bagaimana memanfaatkan barang-barang atau media yang ada di sekitarnya. Tidak selalu yang mahal itu bagus buat anak, tapi apa yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung stimulasi anak-anak usia dini. Bahkan tidak hanya pendidik PAUD, rumah pun itu bisa menjadi sarana belajar yang paling maksimal untuk anak. Kalau saya katakan, orang tua yang teredukasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini di rumah pun juga akan menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak usia dini, sehingga selaras apa yang dilakukan di lembaga PAUD dan yang dilakukan oleh orang tua di rumah sama-sama mendukung tumbuh kembang anak. Baik, jadi intinya bisa diterapkan ya Bu untuk berbagai kalangan, dan yang terpenting juga adalah membangkitkan kreativitas itu tadi ya. Jadi inilah yang penting untuk anak usia dini. Jadi tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan bahwa PAUD itu mahal. Karena kalau kita kreatif, pembiayaan itu bisa kita siasati dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Bahkan tidak jarang
lembaga-lembaga PAUD yang berada di pesisir misalnya. Ya. Bagaimana lembaga PAUD di Pedalaman pesisir? gitu ya. Oke, kalau di pesisir berarti di pantai dia memanfaatkan kekayaan bahari, kekayaan laut, apa yang ada di pantai dari pasir, kerang, berbagai jenis ikan, yang itu nggak ada di Jakarta, Mbak. Kita kalau kita kesini kita harus kemana? Ke Angke terlebih dahulu, ke Ancol terlebih dahulu. Itu yang di pesisir. Bagaimana dengan daerah di pegunungan misalnya, di pegunungan atau di pedesaan, maka dia bisa memanfaatkan media atau barang-barang yang ada di sekitarnya, dari lahan sawah, kebun, pohon, daun, batu, itu semua bisa menjadi media pembelajaran. Kalau di kota besar, kita mau ke sawah mesti bayar dulu, kita harus berangkat kemana, Mbak? Ke Taman Mekarsari atau ke Taman Taman Edukasi yang setiap anak akan mengeluarkan biaya yang dibayarkan oleh orang tuanya. Sementara bagaimana lembaga PAUD itu bisa hadir ke semua daerah di seluruh pelosok tanah air dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi kembali lagi, biaya tidak menjadi patokan bahwa lembaga PAUD itu akan sukses berhasil mendidik anak hanya karena pembiayaan yang tinggi. Iya, betul sekali. Itu adalah poin penting ya, bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Betul. Baik, Bu Imas, kita masih akan menggali lebih dalam lagi tentang pentingnya PAUD ini, di mana merupakan fondasi awal generasi bangsa. Namun kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu dengan tema kita kali ini, pentingnya pendidikan anak usia dini, fondasi awal generasi bangsa. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Ibu Imas ya Bu ya. Nah Ibu, ini kan sangatlah penting sekali nih pendidikan anak usia dini, dan jangan khawatir karena tidak perlu takut berpatokan dengan harga biaya untuk PAUD ini, karena bisa disesuaikan nih dengan kondisi kearifan lokal yang ada begitu. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang menjadi penanggung jawab dalam pendidikan anak usia dini ini, Bu? Ini penting sekali nih pertanyaan Mbak Afini. Siapa sebenarnya penanggung jawab pendidikan anak usia dini, Mbak? Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan ekosistem pendidikan yang harus bersinergi dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan anak usia dini. Mendidik anak itu tidak bisa dilakukan sendirian. Dalam sebuah kalimat bijak, it take a village to raise a child, bahwa kita membutuhkan orang sekampung untuk mendidik anak, dan itu artinya semua pihak harus bersinergi dan mempunyai kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak. Mendidik anak itu bukan hanya mendidik anak sendiri, tapi kepedulian kita terhadap anak yang ada di sekitar kita, anak yang ada di lingkungan masyarakat yang ada di kanan kiri kita. Anak memang lahir pertama tentu saja dari keluarga. Jadi guru pertama tentu saja adalah orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ayahnya di mana? Ayahnya kepala sekolahnya tentu saja. Tidak mungkin ibu bisa sendirian. Ayah dan ibu bekerja sama untuk mendidik putra-putrinya. Dan ternyata pendidikan itu bukan dilakukan pada saat anak sudah lahir. Pendidikan itu sudah bisa dilakukan sejak anak dalam rahim. Bagaimana memperdengarkan kalimat-kalimat baik, bagaimana mendidik anak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Itu dari orang tua membiasakan mengkonsumsi sejak anak dalam kandungan. Kemudian pada saat Allah sudah meniupkan ruhnya di dalam rahim ibu, organ yang sudah bekerja itu adalah telinga, Mbak Vini. Sehingga dia bisa mendengar apa yang ada di sekitarnya di luar rahim ibunya. Oleh karena itu, kenapa orang tua dan keluarga yang ada di rumah harus menjaga dengan perkataan-perkataan yang baik. Oleh karena itu, ayah dan ibu harus menjaga perkataannya penuh dengan kelembutan yang baik-baik, kemudian memperdengarkan suara-suara yang baik, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian pada saat anak kita sudah lahir, maka suara yang pertama menurut ajaran Islam tentu saja adalah suara azan, di mana sudah dilafazkan oleh ayahnya di telinga kanannya dan iqomah di sebelah kirinya. Ini adalah bagian dari pendidikan pertama. Jadi nggak ada yang namanya ayah nggak jadi guru, bukan. Ayah kepala sekolahnya, ibu jadi gurunya. Rumah adalah sekolah pertamanya. Itu dari lahir, kemudian ayah dan ibu juga mengajarkan menjadi guru pertama untuk tengkurap, duduk, merayap, kemudian berdiri, berjalan, kemudian berlari. Dari kata pertama, kemudian dia dari kata yang belum ada maknanya sampai kemudian
tak bisa berhenti berbicara, itu tentu saja guru pertama adalah ayah dan ibu. Pada saat tahapan berikutnya, anak membutuhkan lingkungan sosial yang lebih besar. Karena di rumah kan ketemunya hanya ayah, ibu, dan keluarga yang ada di rumah. Pada saat anak membutuhkan kehidupan sosial yang lebih luas lagi, maka ayah dan ibu akan mencari partner. Pada saat itulah ayah dan ibu menggandeng putranya berangkat ke lembaga PAUD. Disitulah pertemuan dengan pendidik PAUD. Nah, tentu saja ayah dan ibu punya tanggung jawab yang sama. Lembaga PAUD bukan bengkel, tentu saja. Anak datang harus jadi baik, anak nggak bisa apa harus jadi pinter, anak nggak bisa baca harus bisa baca, bukan seperti itu. Tapi ayah dan ibu punya tanggung jawab yang sama dengan pendidik di lembaga PAUD untuk memberikan stimulasi tadi Mbak, aspek-aspek perkembangan anak, nilai moral agama, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan fisik motoriknya. Dua pihak ini punya peran yang sama, tidak ada yang tidak penting. Dua-duanya penting, bahkan kalau boleh dikatakan anak di sekolah itu berapa jam? Tidak sebentar ya, sebentar sekali, nggak lama. Apalagi PAUD 2-3 jam. Kemudian artinya setelah diantar kembali pulang, maka sebenarnya pada masa PAUD ini orang tua lah yang punya peran utama, sehingga nggak boleh kita meletakkan tanggung jawab ini ke pihak sekolah. Kemudian ayah dan bunda bekerja sama dengan guru atau pendidik di sekolah nggak cukup ternyata Mbak Vini. Karena apa? Karena kemajuan zaman menghadirkan banyak tantangan yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu kan hadir manfaat dan madorotnya sama. Kalau manfaat harus kita ambil sebanyak-banyaknya, tapi ternyata perkembangan zaman juga menghadirkan ancaman madorot untuk anak-anak kita. Dari tayangan kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya itu bisa hadir, nggak usah diundang, kadang hadir di hadapan anak-anak kita karena di rumah juga ada kan alat teknologi sehingga itu bisa menjadi guru berikutnya buat anak-anak kita. Kemudian gambar-gambar yang ada di luar melalui baliho, poster yang dilihat anak itu juga jadi guru buat anak. Kalau gambarnya bagus jadi nilai kebaikan, tapi kalau gambarnya ada paparan pornografi itu juga bisa diserap oleh anak. Kurang sopan, diikuti oleh anak. Belum lagi tayangan di televisi, program-program televisi kita harus pastikan itu aman untuk anak-anak. Ayah dan bunda perlu tahu bahwa program ini untuk anak usia berapa. Belum tentu yang dikatakan program anak itu aman untuk anak. Banyak kita temukan di dalam penelitian kita di dunia pendidikan anak usia dini, film yang dikatakan film anak ternyata kontennya bukan untuk anak. Ada diselipin ya ternyata. Diselipin, itu yang kita katakan hidden curriculum. Kurikulum yang diselipkan melalui program-program tayang yang terlihat menarik untuk anak. Ada suara, ada musik, ada gambar yang menarik untuk anak, tapi ada nilai-nilai yang diselipkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang itu berbahaya untuk anak-anak kita. Dari nilai kekerasan, pornografi, hubungan sejenis, hubungan lawan jenis yang belum waktunya, itu bisa muncul di film-film anak, Mbak Vini. Bahaya sekali. Oleh karena itu orang tua harus hadir, karena guru nggak mungkin pulang kan, anak pulang guru nggak ikut pulang. Pagar rumah itu wilayah orang tua, guru tidak bisa melewati pagar rumah murid-muridnya. Disitulah orang tua punya peran yang sangat penting. Lalu di mana masyarakat? Masyarakat hadir untuk melindungi atau memproteksi itu dengan adanya tata tertib, dengan adanya norma, budaya, etika yang berlaku di masyarakat, termasuk dengan membuat kebijakan-kebijakan. Masyarakat yang diwakili oleh pemerintah punya kewajiban yang sangat besar untuk melindungi anak-anak usia dini melalui kebijakan-kebijakan yang aman untuk anak-anak dalam segala lini kehidupan. Betul. Iya. Itu Mbak Vini. Jadi itu tadi ya, 3 elemen penting. Betul. Itu tadi dari keluarga, tentunya dibekali dari keluarga, diperkaya juga di sekolah, ataupun lembaga PAUD. Betul. Dan juga yang diawasi lagi ya masyarakat, dan juga dengan kebijakan-kebijakan, norma sosial juga. Jadi kita juga jangan menjadi normalisasi juga ketika mungkin ada yang berpakaian kurang senonoh, mungkin karena sekarang udah sendiri-sendiri, cenderung masyarakat yang nggak peduli, padahal bisa jadi anak usia dini memandangnya itu sebagai hal yang nggak apa-apa kali itu ya, padahal itu adalah sesuatu yang harus diluruskan gitu ya Bu ya. Saya sepakat dengan kalimat yang disampaikan Mbak Vini tadi, normalisasi. Normalisasi, iya. Normalisasi itu
sangat apa ya, sangat cepat. Jadi gini, kalau anak itu akan menyerap sangat cepat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan masuk karena anak usia dini itu seperti spons. Seperti spons, dia akan menyerap apapun dan dia belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau orang tua, guru dan masyarakat tidak menjalankan tugasnya tadi, abai, tidak mengingatkan adik yang ini tidak baik, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, maka anak akan menganggap itu sebuah kenormalan. Kalau menjadi sebuah kenormalan, dia masuk ke dalam alam pikirannya, membuat sebuah simpulan, akhirnya dia akan mengimitasi dan menganggap itu baik, itu normal, baik-baik saja dan aku boleh melakukannya. Itu yang berbahaya. Baik, makanya kita harus saling bersinergi ya Bu ya. Betul sekali. Untuk bisa saling mengawasi dan juga tentunya berperan dalam pendidikan anak usia dini ini. Baik Bu Imas, kita akan lanjutkan kembali. Bu Imas, ini sangat menarik sekali betapa ini berlian ya, anak usia dini tadi itu adalah golden age, emas, berlian yang harus kita jaga dan juga kita bentuk nih ke depannya mau seperti apa dibangunnya dari usia dini ini. Namun kita simak dulu sebelumnya Bu Imas dan juga pemirsa pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TVmu, kembali lagi dalam Teras TVmu. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai pendidikan anak usia dini bersama dengan Ibu Imas. Nah, Ibu Imas, ini sebenarnya tantangan terbesar untuk implementasi pendidikan anak usia dini saat ini nih apa sih Bu? Tantangan terbesar sebenarnya tidak hanya untuk pendidikan anak usia dini, tapi juga pendidikan semua level itu adalah kemajuan teknologi. Pada saat kita bicara anak usia dini, 10 tahun yang lalu sangat jarang kita temukan anak usia 6 tahun ke bawah itu pegang kotak kecil yang namanya handphone. Benar nggak Mbak Vin? Tapi sekarang boleh kita lihat hampir semua anak TK gitu ya, usia 5-6 tahun itu sudah familiar, sudah pinter bahkan memainkan fitur-fitur yang ada di handphone. Juga bisa, iya. Betul, mau game, mau pasang apa Mbak, YouTube misalnya, nonton video dan lain sebagainya. Itu mereka sudah cukup terampil dan itu sangat berbeda karakteristiknya dengan 10 tahun yang lalu anak-anak usia dini di Indonesia. Nah, kemajuan teknologi ini kan tidak bisa kita hindarkan. Dia hadir untuk membantu manusia kan, kebermanfaatannya, tapi ternyata kan bersayap, ada manfaat dan madorot. Nah, yang concern kita saat ini adalah bagaimana kemajuan teknologi itu jangan sampai merusak anak-anak kita. Pada saat kita cermati, ternyata kemajuan teknologi, terutama di teknologi informasi, itu menghadirkan banyak media-media pembelajaran untuk anak usia dini. Bagaimana anak bisa mengenal huruf, mengenal warna, mengenal bentuk, bahkan belajar bahasa pun itu bisa secara lebih mudah, lebih mudah karena ada gadget yang ada di sekitarnya, baik yang disediakan oleh orang tua maupun yang ada di sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Sehingga model pembelajaran pun ternyata sudah hadir di lembaga-lembaga PAUD itu, pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana guru menghadirkan tayangan visual tentang topik yang sedang dibahas, itu menjadi sebuah sarana untuk anak mengenal sesuatu yang baru, dan itu akan membuka ilmu-ilmu pengetahuan yang baru buat anak, dan itu manfaat. Namun di sisi lain ini kan seperti pedang bermata dua, ini dua mata sisi kan. Di sini ada manfaat dan di sebaliknya ada ancaman, dan inilah yang perlu kita minimize. Bagaimana madorot tersebut mengancam anak tidak usah diundang tapi hadir di rumah dari alat yang disiapkan oleh orang tua, maka orang tua harus punya kebijakan bagaimana memanfaatkan itu untuk anak usia dini. Kalau kita bicara tentang ideal, anak usia dini itu dalam pemanfaatan gadget itu sebenarnya durasinya maksimal 2 jam per hari. 2 jam? 2 jam. Ternyata cuma 2 jam ya? Itu sudah bukan hanya handphone, tapi juga dari tayangan TV. Itu terkait dengan kesehatan. Karena kesehatan mata. Jadi screen time itu penting untuk diatur oleh orang tua. Banyak orang tua belum teredukasi bahwa sesungguhnya dari sisi keamanan penggunaan gadget untuk anak usia dini itu maksimal 2 jam, Mbak Vini. 2 jam ya? 2 jam, dan itu sudah bukan hanya dari handphone saja, tapi juga sudah termasuk penggunaan atau layar televisi. Ini salah satunya dari tinjauan kesehatan, karena radiasi dari
cahaya dari gadget ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Iya. Namun ternyata banyak orang tua yang merasa diuntungkan dengan adanya gadget tersebut. Betul. Salah satunya apa Mbak Vini? Misalnya buat nyuapin anak. Iya, Sambil supaya nonton anaknya mau kartun, makan, iya, karena makan. matanya melihat ke TV, dia nggak sadar Fokus, tuh iya. makannya masuk. Makan terus banyak. Makan terus. Jadi makan aja 3 kali tuh kan sehari, Betul. berarti lebih dari 2 jam. Betul. Susah itu ya. Kemudian ini dari acara makan pagi, Acara makan makan. siang dan makan malam. Malam. Belum lagi kalau mamahnya misalnya mau masak dulu biar anteng. Iya, Mamahnya mau melakukan kegiatan aktivitas lain. rumah tangga biar anaknya anteng. Biar mamahnya bisa bekerja misalnya biar anaknya anteng. Oke. Ini baru mamahnya. Belum yang orang tua bekerja dan menitipkan putra-putrinya kepada pengasuh yang ada di rumah. Betul. Kita tidak kontrol. Biar pengasuh bisa nonton sinetron, anaknya Kasih juga gadget. Dan itu terjadi di rumah tangga saat ini. Banyak ya. Sehingga tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak kita dari madorotnya hadirnya teknologi. Maka perlunya edukasi kepada orang tua dan keluarga-keluarga untuk mempunyai kebijakan penggunaan gadget di rumah. Teknologi yang ada di rumah harus dikontrol. Umur berapa anak boleh memainkan handphone? Program apa yang boleh dibuka? Program TV apa yang boleh disaksikan? Kemudian hari apa? Misalnya pengaturan hari apa boleh anak menonton TV atau membuka YouTube misalnya. Nah, itu yang perlu diedukasi kepada orang tua. Dan banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa ada program-program yang berbahaya tadi, Mbak Vini. Harus jeli, Harus benar-benar jeli. ya. Oleh karena itu yang belajar bukan hanya Anaknya anaknya, aja nih. tapi orang tua Wajib. perlu untuk belajar. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Oleh karena itu di dalam satuan-satuan PAUD itu ada program parenting. Seperti apa itu, Bu? Program parenting itu adalah duduk bersama dengan orang tua, membahas tumbuh kembang anak, kemudian menyampaikan hal-hal yang penting diketahui oleh anak supaya bisa diketahui oleh orang tua supaya bisa sinergi antara program sekolah dan program rumah dengan satu tujuan bisa memberikan pendampingan yang terbaik untuk anak-anak, bisa menyelamatkan anak dari ancaman-ancaman hal-hal yang negatif dari kemajuan teknologi maupun ancaman yang ada di sekitarnya. Itu Mbak Vini. Baik, jadi itu ada jembatan juga ya dari sekolah ke orang tua, pendidik ke orang tua. Jadi didukung nih program yang ada di sekolah dari pendidikan anak usia dini, orang tua juga jadi teredukasi seperti itu ya. Betul. Jadi, Mas, boleh saya tambahkan. Sebenarnya juga ada tuh Mbak, kalau misalnya kita gunakan handphone, orang tua itu bisa mengatur. Orang itu bisa mengatur dengan men-setting handphone mana program yang aman untuk anak, YouTube apa yang untuk. jadi di lock kali ya. Iya, yang bahaya-bahaya. jadi yang tuh, bahaya-bahaya karena banyak kasus Kartun juga yang kekerasan. betul, ya. banyak kasus orang tua tidak tahu apa yang dilihat oleh anak di dalam gadgetnya. Tiba-tiba muncul kata-kata kasar, tiba-tiba muncul perilaku yang orang tua, saya tidak pernah mengajari seperti itu, saya tidak pernah. Kok dia bisa ngomong seperti itu, kok dia bisa berlaku seperti itu. Ternyata ada gurunya gitu. Gurunya dari yang namanya gadget tadi yang ada tontonan, ada bisa jadi dari game, bisa jadi dari video maupun dari hal-hal lain yang ada di dalam gadget tersebut. Baik ya. Jadi anak merasa bebas, tapi bebas yang terlindungi ya. Itu Betul. penting sekali tuh orang tua tahu juga bagaimana caranya men-setting itu tadi tontonan anak dalam gadget. Iya. Gitu. Dan sebagai informasi juga dari rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta dan di Jawa Barat dikatakan bahwa pasien anak itu sudah ada dengan akibat tadi penggunaan gadget yang berlebihan. Karena dia jadi kecanduan. Jadi ya, dia bisa Iya. tangannya itu bisa bergerak-gerak sendiri, dia tidak bisa mengontrol. Kemudian pada saat diminta oleh orang tuanya dia tantrum, dia marah karena di dalam emosinya naik ya. Emosinya naik. Di dalam otaknya ini sudah muncul efek kecanduan. Hormonnya sudah meminta gitu. Jadi kalau diambil dia marah, kalau diberikan dia tenang. Nah, itu kan berbahaya. Terutama untuk anak usia dini yang kita bilang 5 aspek perkembangan yang harusnya kita berikan dengan nilai-nilai kebaikan diintervensi oleh hadirnya teknologi yang tidak tepat tadi karena penggunaannya tidak dikontrol. Sebenarnya sederhana saja. Handphone yang beliin siapa? Orang tua.
pulsa wifi siapa yang membiayai? Orang tua Orang juga, tua. ya. Listrik untuk ngecas siapa yang membayar? Orang tua. Orang tua. Jadi kontrolnya ada di orang tua. Itulah kenapa pentingnya orang tua terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Baik ya, penting sekali itu untuk masa depan anak yang lebih baik. Tadi itu memang orang tua harus tegas ya, jangan hanya melihat mungkin kenyamanan dirinya seperti tadi masak atau nggak apa-apa deh anak gadget ini, tapi juga aware, lebih sadar lagi untuk masa depan anak nih. Jadi harus tegas dan benar-benar tadi kontrolnya dilakukan oleh orang tua. Selain tegas, tentu saja harus menjadi model. Modal juga iya. Nanti para anaknya udah, tapi ternyata pas sampai orang tuanya Anaknya nggak capek boleh. ngeliat gadget. Anaknya nggak boleh, tapi orang tuanya. Orangnya lihat gadget mulu. Nah, itu hal yang tidak Sinkron ya, tidak tidak. sinkron dalam sebuah pendidikan. Orang tua kan berperan sebagai fasilitator, Iya. edukator, dan model. Model. Fasilitator dia menyediakan berbagai media yang bisa menjadi alat-alat sebagai stimulasi perkembangan anak. Nah, itu sebagai fasilitator. Sebagai edukator mendidik dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagai model, jangan lupa anak itu akan melihat orang tua itu sebagai contoh. Saat mamahnya scrolling TikTok, jangan salahkan anak kalau dia akan Anaknya TikTok mengikuti. juga. Iya, dan itu adalah hal yang normal. Akhirnya dibilang normalisasi. Itu banyak ditemukan, kalau itu dinormalisasi, anak-anak akan menganggap itu hal yang biasa. Baik, nah itu tadi tuh catatan pentingnya orang tua harus jadi model juga ya. Betul. Bagi anak. Baik Ibu Imas, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Kita akan lanjut kembali, tapi kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA dalam tema kita pentingnya pendidikan anak usia dini, fondasi awal untuk membentuk generasi bangsa ya Bu di masa yang akan datang. Nah Bu Imas, ini lalu kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Imas bahwa betapa penting sekali pendidikan anak usia dini ini sebagai fondasi awal pendidikan pada anak ya Bu ya. Lalu apa nih kontribusi dari hadirnya program PG PAUD ini di FKIP UHAMKA untuk bisa membentuk SDM-SDM yang berkualitas tentunya dan juga bisa memberikan pendidikan anak usia dini yang baik, itu yang bagus. Oke. Kami program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini FKIP UHAMKA hadir untuk membantu masyarakat dengan kami menyiapkan calon pendidik yang kompeten dunia pendidikan anak usia dini. Sebagai calon pendidik, sebagai calon pengelola lembaga, dan juga sebagai edupreneur di bidang kepautan. Banyak orang beranggapan bahwa mengajar anak PAUD itu gampang. Datang, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, mewarnai, pulang gitu. Tapi jangan salah, kita banyak temukan malah praktek terjadi di satuan-satuan PAUD. Iya. Itu banyak. Karena nggak sabar mungkin ya pendidiknya, pertama nggak sabar. Pendidik nggak sabar. Dan malah praktek itu bukan hanya dilakukan oleh pendidik saja. Iya. Malah praktek itu temuan kami, malah praktek itu bisa dilakukan oleh pendidik, oleh pengelolanya atau pemiliknya, atau juga orang tua muridnya. Ternyata tiga pihak ini juga punya peran dalam melakukan malapraktek karena belum teredukasi dengan baik tentang pendidikan anak usia dini. Seperti apa biasanya Bu? Contohnya, ini sesuatu yang hampir di masyarakat kita temukan. Ada kelompok orang tua yang menuntut guru, pokoknya nanti anak saya pas masuk SD sudah bisa baca tulis hitung lancar ya Bu Guru. Nah, itu menunjukkan orang tua belum teredukasi dengan benar tentang pendidikan anak usia dini. Kemudian gurunya karena merasa sungkan, karena sudah orang tua bayar SPP, atau karena dalam tanda kutip takut kalau nanti dituntut terus sama orang tua, akhirnya mengikuti apa yang dimaui orang tua dengan melakukan pembelajaran baca tulis hitung dengan drilling, kemudian tiap hari anak-anak kegiatannya ngerjain worksheet, paper and pencil test, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan kreatif untuk anak usia dini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran dilakukan di satuan-satuan PAUD dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, dan itu banyak ditemukan. Nah, kami hadir untuk membantu masyarakat dengan menyiapkan calon-calon pendidik yang memang sudah kami bekali dengan keterampilan mengajar, kemudian komunikasi efektif, di mana bagaimana berkomunikasi dengan anak, kemudian merancang kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini untuk meminimais bila memungkinkan Allah izinkan kita menghilangkan praktek-praktek seperti itu. Dan juga malah praktek yang lain, Mbak Vini, di beberapa pemberitaan media massa
beberapa kali kita dapat informasi adanya kekerasan di satuan PAUD yang dilakukan oleh gurunya atau bahkan pemilik sekolahnya atau pengelolanya. Itu menunjukkan bahwa satuan PAUD tersebut sebenarnya tidak layak, tidak siap untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan keterampilan serta tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan anak usia dini. Nah, oleh karena itu kami hadir untuk membantu. Kami hadir untuk membantu negara, untuk membantu masyarakat dengan memberikan pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswa PG PAUD melalui mata kuliah yang memang sudah kami rancang dalam sebuah kurikulum pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak mahasiswa kami bekali dengan teknik mengajar yang sesuai dengan anak usia dini. Kemudian bagaimana mengembangkan media untuk mengatasi masalah tadi. Kalau nggak ada biaya, tidak jadi alasan untuk tidak mengajar secara kreatif. Bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, itu semua itu bisa menjadi alat pembelajaran. Di mana hal sekecil apapun itu bisa menjadi media atau bisa menjadi alat untuk guru mengajar dan bisa dimanfaatkan oleh anak. Bagaimana kita mengajari mahasiswa kita bahwa mengajar itu bukan teacher center tapi student center. Anak usia dini itu harus terlibat dalam proses. Mereka menggunakan seluruh panca inderanya untuk bisa menyentuh, kemudian bisa mencium, menghidup, bisa merasa, bisa meraba, karena masa usia dini itu sensori motoriknya semua bekerja. Pada saat semua inderanya itu bekerja, pengetahuan itu akan masuk ke dalam diri dia menjadi sebuah pengetahuan yang bisa tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Sehingga lulusan kami harapkan bisa terjun ke dunia pendidikan anak usia dini, baik sebagai calon pendidik, calon pengelola, maupun edupreneur yang terkait dengan dunia kepautan, dan tentu saja tetap dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Baik, luar biasa sekali. Lalu kemudian apa ada contoh program yang telah sukses dijalankan oleh PG PAUD FKIP ini untuk menunjang dan mendukung pendidikan anak usia dini, ataupun mungkin prestasi-prestasi yang diraih dari FKIP PG PAUD ini, Bu? Baik, untuk menunjang perkuliahan tentu saja kami membekali mahasiswa tidak hanya berkuliah di kelas saja. Kalau kita katakan bahwa kalian harus cari pengalaman sebanyak mungkin di luar kampus, bahwa kalian tidak bisa menjadi pendidik kalau hanya mendengarkan dosen diskusi di kelas saja, lihat teori, diskusi dengan teman-teman, tapi saatnya kalian setelah tahu teorinya maka kalian harus turun ke lapangan, dari magang ke sekolah, kemudian mereka praktek, kemudian mereka mengabdi ke masyarakat melalui program-program pengabdian, dan juga terlibat dalam penelitian bersama dengan dosen. Itu bagian dari kami menyiapkan mereka untuk siap menjadi calon pendidik, calon pengelola, dan edupreneur di bidang kepautan. Prestasi alhamdulillah ditorehkan oleh mahasiswa PG PAUD. Beberapa saya boleh sampaikan, Mbak Vini. Yang pertama, pada tahun 2023 mahasiswa PG PAUD mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di LL Dikti 3 sebagai terbaik 4, di mana mewakili UHAMKA. Kemudian mahasiswa kami juga mengikuti pengalaman belajar di luar kampus, menjadi pertukaran mahasiswa di Malaysia di UUM, kemudian juga mengikuti KKN internasional dan juga PLP internasional di Krabi Thailand di tahun 2023 dan 2024. Kemudian selama 2 tahun berturut-turut lolos seleksi penerima hibah PKM, program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana anak-anak kami mendapat pendanaan untuk mengabdi ke masyarakat. 2 kali mereka 2 tahun berturut-turut mereka mengabdi di Cianjur, di daerah gempa pasca gempa Cianjur, mereka terjun ke daerah sana, kemudian juga di daerah Sukabumi, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anak-anak kami terlibat dalam kampus mengajar di beberapa sekolah, kemudian juga magang dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi kami untuk bisa mengantarkan mereka mempunyai pengalaman di luar kampus. Dan tentu saja itu didukung oleh dosen-dosen yang profesional, di mana kami juga melakukan catur dharma dosen dengan sebaik-baiknya, melakukan
pengajaran, penelitian, pengabdian, dan Al-Islam Kemuhammadian yang dibuktikan dengan karya-karya para dosen PG PAUD, antara lain dengan publikasi artikel di internasional maupun nasional, kemudian mendapatkan beberapa hak karya intelektual. Itu bagian dari kami memberikan contoh juga, menjadi model buat mahasiswa-mahasiswa bahwa dosen pun juga mengabdi, meneliti, mengajar. Demikian pula mereka kita ajarkan untuk tidak hanya cerdas di kelas tapi juga bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat. Baik, lalu kemudian apa target selanjutnya nih Bu untuk dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa terus meningkatkan nih kualitas pendidikan anak usia dini yang lebih baik ke depannya dari FKIP UHAMKA ini Bu? Baik, rasanya kalau dibilang sudah puas tentu saja belum. Kami masih harus terus meningkatkan kualitas program studi. Oleh karena itu kami berupaya untuk lebih meningkatkan kerjasama kami dengan berbagai stakeholder, berbagai mitra yang bisa mendukung proses perkuliahan dan pengajaran di Prodi PG PAUD FKIP UHAMKA dengan bermitra dengan banyak pihak, baik dari kementerian, dari dunia usaha, dan juga dari mitra-mitra sekolah. Maka kami bisa meningkatkan kualitas kami dalam layanan terhadap mahasiswa kami, dengan harapan maka lulusan kami pun akan juga meningkat kualitasnya dan bisa berkontribusi terbaik terhadap dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia. Baik, amin. Terakhir Amin, Bu, ya Rabbal Alamin. iya, terakhir Bu, kesimpulan dari tema kita kali ini dan juga pesan-pesan ataupun mungkin ajakan bagi pemirsa yang tertarik, siapa tahu bergabung di PG PAUD ini Bu. Baik. Silahkan. Pendidikan anak usia dini ini merupakan pondasi dari peradaban bangsa. Usia 0 sampai 6 tahun merupakan golden age atau periode emas dalam melakukan optimalisasi stimulasi pada anak-anak kita. Pondasi yang kuat akan memastikan bahwa bangunan yang kita bangun ini akan menjadi kuat pula. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu prodi. Kami mengajak semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk bersama-sama dengan program studi PG PAUD FKIP UHAMKA membangun pendidikan PAUD di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Imas atas penjelasannya, sangat mencerahkan sekali bagi pemirsa semuanya. Mudah-mudahan untuk bisa lebih mengetahui ya Bu ya betapa pentingnya peran pendidikan anak usia dini bagi anak-anak kita kelak ke depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Vini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga paparan dari Ibu Imas selaku Kaprodi dari program PG PAUD FKIP UHAMKA ini, dan tidak terasa sudah waktunya kita semua untuk undur diri. Saya Vini Auliani bersama dengan Ibu Imas juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.